Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah malam ini di Masjid Pogung Dalangan. Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. InsyaAllah kita akan masuk pada bab baru, kaidah dalam mengikuti ulama. Di bagian ini kita akan membaca bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap ulama. Salah satu di antara fenomena yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, pelanggaran yang terjadi di kalangan Bani Israel terhadap ulama mereka. Di antaranya adalah mereka terlalu mengkultuskan para ulama, sampai ketika ulama itu mati disembah. Sebagaimana kejadian yang pernah disaksikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha sewaktu beliau hijrah ke Habasyah. Hijrah kan ada dua. Hijrah pertama ke mana? Habasyah. Hijrah yang kedua ke Madinah. Saat Ummu Salamah ke Habasyah, ke Ethiopia, beliau melihat ada kanisah, ya, ada gereja yang sangat besar, dan di dalam gereja itu ada banyak sekali gambar-gambar para tokoh-tokoh yang ada di negeri Habasyah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ulaika hum idza matu ubbaduhum aw salihuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang apabila ada ahli ibadah yang mati atau orang soleh yang mati, banau ala kuburihim masajid, maka mereka dibuatkan masjid di atas kuburannya. Wasawwaru tilka tasawir, kemudian mereka menggambar aneka gambar-gambar itu. Sehingga mereka punya keyakinan bahwa bagian dari bentuk memuliakan orang saleh atau ulamanya adalah dengan cara mengagungkan kuburannya, lalu dibuatkan prasasti untuk kuburannya. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang Yahudi, yang mereka menganggap bahwasanya ulamanya punya hak untuk mengubah hukum, sehingga banyak halal haram bagi Yahudi tergantung dari ulamanya. Dan ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh agama Yahudi. Sampai Syekhul Islam mengatakan, sebelum Islam datang, manusia yang paling jahat adalah ulamanya. Setelah Islam datang, manusia terbaik adalah ulamanya. Karena sebelum Islam datang, tokoh agama ketika itu orang yang paling jahat. Mereka yang paling menyimpang, yang paling banyak kesesatannya, sehingga menyesatkan banyak orang. Setelah Islam datang, para ulama adalah penerus para nabi. Baik, nah agar kaum muslimin tidak bernasib sebagaimana dua umat yang telah Allah singgung dalam Al-Quran, yaitu Yahudi dan Nasrani, kita perlu tahu bagaimana cara ideal dalam bersikap dengan ulama. Di buku fikih bermadhab kami sebutkan beberapa kaidah dalam mengikuti ulama. Kita baca terlebih dahulu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li mu'minina wal mu'minat. Amin. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Syariat menyebut ulama sebagai ahli waris para nabi, karena merekalah penerus dakwah para nabi. Dengan demikian, kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah melalui penjelasan mereka. Nah, syariat menyebut ulama sebagai ahli waris para nabi karena warisan nabi itu apa, Pak? Ilmu. Apa warisan nabi? Syariat, ilmu. Sebagaimana yang beliau sebutkan,
Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa harta, baik dinar maupun dirham. Wa innama warrathul ilma. Tapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Sehingga siapapun punya peluang yang sama untuk mengambilnya. Bagi mereka yang mau belajar. Maka orang yang belajar ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka dia berarti mengambil warisan dari Nabi SAW. Kemudian kenapa para ulama disebut ahli waris para nabi? Bukankah yang mengambil ilmu nabi itu banyak? Yang ulama juga orang awam juga mengambil ilmu para nabi. Kita anggaplah misalnya, saya bukan ulama Pak. Apakah saya berarti bukan ahli warisnya nabi? Bukankah saya juga belajar agama mengambil sebagian dari warisan Nabi SAW? Jawabannya betul, bahwa kita juga mengambil sebagian dari warisan Nabi SAW. Tapi jika dibandingkan dengan ulama, ilmu kita nggak ada apa-apanya. Sehingga seolah-olah karena ilmu kita terlalu sedikit dibandingkan yang punya banyak sekali, maka ilmu kita seperti nggak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita lihat misalnya karya-karya para ulama yang mereka tinggalkan dalam bentuk buku dengan puluhan jilid, judulnya saja kita belum baca, apalagi isinya. Kalaupun sudah tahu judulnya, daftar isinya kita belum baca, apalagi isi bukunya. Daftar isinya saja kita belum pernah baca. Jadi keberadaan kita yang sudah belajar ilmu agama, alhamdulillah sudah Hatam Muyassar jilid 1, insyaallah. Sudah pernah belajar sorof, sudah pernah belajar nahwu, sudah pernah belajar buku ini, buku ini. Tapi dibandingkan dengan ilmunya para ulama, nggak ada apa-apanya. Maka seolah-olah posisi kita dianulir karena terlalu sedikit apa yang kamu ketahui. Oleh karena itu Nabi SAW menyebut innal ulama warathatul anbiya, karena merekalah yang paling banyak mendulang ilmu dari Nabi SAW. Selanjutnya dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innal ulama hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama lah ahli waris para nabi. Hadis riwayat Ahmad nomor 21715 dinilai hasan oleh Syuaib Al-Arnaud. Berdasarkan keterangan ini, kita bisa memahami bahwa kita diminta untuk mengikuti ulama karena mereka menjadi perantara agar kita bisa mengikuti Nabi SAW. Jangan sampai terjadi sebaliknya, kita mengikuti tokoh yang dianggap ulama, tetapi justru kita meninggalkan ajaran Nabi SAW. Baik, mungkin ini bisa dijadikan prinsip. Jadi kita mengikuti ulama karena merekalah perantara kita bisa memahami ajaran Nabi SAW. Maka jangan dibalik ya. Kita mengikuti tokoh yang dianggap ulama, namun yang terjadi justru kita meninggalkan ajaran Nabi SAW. Sebab mereka ini menjadi wasithah, perantara antara ajaran Nabi SAW dengan kita, sehingga kita bisa tahu penjelasan halal haram melalui keterangan para ulama. Selanjutnya, dalam mengikuti ulama, kita juga harus bersikap adil dan proporsional, yaitu tidak berlebihan hingga memosisikan mereka sebagaimana layaknya orang yang maksum dari kesalahan, juga tidak mengurangi hak mereka hingga sampai pada tingkatan meremehkan. Berikut ini 9 kaidah yang penting untuk kita perhatikan agar kita bisa mengikuti ulama dengan ideal. Baik, maka jangan sampai salah pilih ya. Ulama diremehkan, yang bukan ulama dimuliakan. Ini manusia kebalik. Kalau rasa cintanya kebalik, doanya nanti kebalik. Yang seharusnya dia membela orang baik, tapi justru dia musuhi. Yang seharusnya dia musuhi orang jahat, malah dia bela. Itu kalau orang salah pilih tokoh. Sehingga salah pilih tokoh, maka sikap kita akan kebalik. Karena itu bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Semoga orang yang kita cintai adalah orang yang benar. Dan kalaupun ada orang yang tidak kita sukai, ada orang yang kita benci, mudah-mudahan yang kita benci ini orang yang benar. Sebagaimana ketika kita bersikap, semoga sikap kita ini adalah sebuah kebenaran.
Dan ada sikap yang tidak kita sukai. Saya nggak senang sama ini, saya nggak senang sama sikap ini, sikap ini. Semoga sikap yang tidak kita sukai itu sikap yang benar. Agar pembelaan kita di posisi yang benar. Kalaupun kita memusuhi berada di posisi yang benar. Selanjutnya. Pertama, ulama adalah wali Allah yang wajib dihormati. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 hingga 63. Manusia yang paling berhak untuk mendapatkan predikat ini adalah para ulama. Dengan ilmunya mereka menjadi mukmin yang lebih bertakwa. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, in lam yakunil fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fabima lillahi waliyun. Fama lillahi waliyun. Jika ulama bukan wali Allah di akhirat, berarti Allah tidak memiliki wali. Al-Faqih wal Mutafaqih juz 1 halaman 55. Baik, ini prinsip. Jadi kalau kita bicara orang berilmu, yang di situ maksudnya adalah orang yang ilmunya sinkron dengan amal. Bukan sebatas ilmu dalam arti wawasan, tapi orang yang punya pemahaman agama dan amalnya sejalan dengan ilmunya. Maka kalau kita mengatakan ulama adalah para wali Allah, berarti yang dimaksud di sini siapa? Ulama yang konsekuen dengan ilmunya. Dia menyebarkan kebenaran dan di saat yang sama dia komitmen dengan kebenaran itu. Sehingga sinkron antara ilmu dengan amal. Itulah orang yang Mahdi Ar-Rasyid. Dan puncaknya adalah Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyun. Sehingga mereka dipuji oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ar-rasyid artinya orang yang amalnya benar. Al-mahdi artinya orang yang dapat hidayah, yaitu orang yang pemahaman ilmunya benar. Ketika dua ini sinkron, di mana orang memiliki dua-duanya, maka dia adalah al-mahdiyun ar-rasyidun. Nah, kalau kita bicara tentang ulama yang dimuliakan itu yang seperti apa? Tentu saja bukan sebatas orang yang punya wawasan pengetahuan, tapi manusia yang sinkron antara ilmu dengan amal. Selanjutnya. Setiap wali Allah berhak untuk kita cintai dan dimuliakan sesuai dengan tingkatan ketakwaannya. Syekhul Islam menjelaskan, yajibu 'alal muslimin ba'da muwalati lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam muwalatu al-mu'minina khususan al-ulama'a alladzina hum warasatul anbiya. Setelah mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin wajib mencintai kaum mukminin, terutama para ulama yang merupakan ahli waris para nabi. Kitab Raf'ul Malam. Para ulama mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Bahkan mereka lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Nabi SAW bersabda, wa fadlul alimi 'alal 'abdi wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Innal ulama hum warasatul anbiya. Keunggulan ulama dibandingkan ahli ibadah sebagaimana keunggulan bulan dibandingkan seluruh bintang. Sesungguhnya Allah adalah ahli waris para nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Baik, tolong dicoret itu ya. Sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Itu tipu. Ketemu? Tertulis sesungguhnya Allah adalah ahli waris para nabi. Itu tipu. Yang benar sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Baik. Di sini Nabi SAW membedakan antara abid dengan alim. Ada abid, ada alim. Abid artinya apa? Ahli ibadah. Al-alim artinya orang yang berilmu. Tayyib. Siapakah abid? Mereka yang menghabiskan waktunya dominan untuk ibadah. Siapakah alim? Mereka yang punya ilmu dan ilmunya sinkron dengan aktivitasnya. Baik. Apakah alim bukan abid? Apakah alim bukan abid? Bukan. Apakah alim bukan abid? Abid yang dimaksud adalah mereka yang lebih banyak melakukan ibadah pribadi, seperti sholat, puasa, zikir dan seterusnya.
Sedangkan alim di sini adalah mereka yang lebih banyak mempelajari masalah aturan Allah, syariat Allah, dan kegiatan dia, aktivitas dia sinkron dengan itu. Karena ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah dalam bentuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan, seperti sholat, puasa, banyak zikrullah, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah dalam bentuk mentaati aturan. Ini enggak boleh, kau harus tinggalkan. Ini wajib, kau harus kerjakan. Ini haram, harus kau tinggalkan. Baik, misalnya kita diminta untuk mempertimbangkan mana yang lebih berat untuk dilakukan, rajin ibadah atau taat aturan. Saya ulang, mana yang lebih berat untuk dilakukan, rajin ibadah atau taat aturan? Yang mana, Pak? Ya, realita di lapangan, taat aturan lebih sulit. Ada orang ahli tahajud, ahli puasa sunnah. Alhamdulillah banyak sekali kaum muslimin yang rajin ibadah. Tapi kalau sudah berbicara masalah aturan, sampai tokoh agama saja banyak melanggar aturan. Sehingga berbicara tentang masalah ibadah, sebagaimana kita diperintahkan untuk rajin melakukan ibadah-ibadah mahdhah yang bentuknya gerakan, bacaan, atau aktivitas yang bentuknya ibadah mahdhah, di saat yang sama kita juga beribadah kepada Allah dalam bentuk taat aturan. Ibadahnya ulama di sisi yang kedua. Oleh karena itu mereka adalah orang yang sangat komitmen dengan aturan. Sehingga idealnya seorang ulama terhadap masalah aturan itu adalah orang yang sejalan antara apa yang beliau pahami dengan penerapan di lapangan. Sementara untuk jenis yang kedua, ibadah-ibadah mahdhah tadi, mungkin dia tidak lebih hebat dibandingkan abid, tidak lebih rajin puasa sunnah, tidak lebih rajin tahajud, tidak lebih rajin menghafal Quran sebagaimana santri tahfidz. Karena mereka sibuk menggali hukum dengan itu bagi orang yang niatnya benar. Imam Syafi'i punya dua qaul, ibadah apa yang paling afdal? Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan salat yang paling afdal. Dalam sebagian riwayat yang lain beliau mengatakan yang paling afdal talabul ilmi. Imam Malik juga demikian. Dalam sebagian riwayat beliau menyebutkan talabul ilmi yang paling afdal. Imam empat madhab semuanya adalah para ulama yang kegiatannya sibuk belajar agama dan menyampaikannya di tengah masyarakat. Di saat yang sama mereka menjaga komitmen agama ini dalam kehidupan nyata, sehingga mereka adalah orang yang paling taat terhadap aturan. Amaliyahnya kelihatan lebih sedikit dibandingkan yang lain, tapi mereka punya amal sisi yang lain, yaitu amal belajar. Dan di antara contoh, ada sahabat yang disebut dengan Hibrul Ummah, tintanya umat, wa turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi beliau jarang puasa sunnah. Sampai ketika ditanya oleh sebagian muridnya, aku melihat anda ini jarang puasa sunnah. Jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, in sumtu dha'uftu wa ana uhibbu an aqra al-Quran. Kalau aku puasa aku lemes, sementara aku senang membaca Al-Quran, sehingga saya tidak bisa banyak untuk membaca Quran, tidak bisa banyak untuk menelaah Quran disebabkan karena puasa. Maka beliau pilih lebih banyak baca Quran daripada puasa sunnah. Sehingga aslinya mereka tidak meninggalkan aktivitas ibadah, karena ibadah ada banyak pilihan. Cuman mana yang lebih diprioritaskan? Kamu ketika tidak bisa di sini, tapi saya rajin di bagian ini. Ketika di bagian ini saya tidak bisa, saya rajin di bagian ini. Dan dua-duanya punya keunggulan, sehingga Nabi SAW menyebut ahli ibadah itu ibarat bintang, sedangkan ulama seperti rembulan. Sama-sama bercahaya, tapi yang lebih kelihatan cahaya bulan. Yang digambarkan oleh Nabi SAW, fadlul ulama, keutamaan para ulama dibandingkan dengan ahli ibadah adalah kafadlil qamar ala sairil kawakib, sebagaimana keutamaan bulan
dibandingkan dengan semua bintang. Kalau purnama sudah terbit, semua orang hanya akan menatap bintang, semua orang hanya akan menatap bulan dan meninggalkan bintang, karena mereka lebih dibutuhkan. Selanjutnya kita akan melihat keterangan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan bi anna dzalika min 'azamil manakib li ahli ilmi wa dzalika li anna al-anbiya alaihimus salatu wassalam khairu khalqillah wa warasatuhum khairul khalqi ba'dahum. Ini adalah salah satu kelebihan ulama yang paling besar karena para nabi adalah makhluk Allah yang terbaik, sehingga ahli warisnya juga makhluk terbaik setelah mereka. Kitab Miftah Darus Sa'adah. Mereka memiliki jasa besar kepada umat. Mereka sang pencerah yang menjadi guru umat. Ada sebuah nasihat yang dinisbahkan kepada Hasan Al-Basri, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaimi. Andai bukan karena ulama, niscaya manusia seperti binatang. Nah, para ulama disebut ahli waris para nabi. Dari keterangan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, jika para nabi adalah manusia terbaik, maka ahli warisnya adalah terbaik setelah para nabi. Dan Anda bisa lihat, siapakah manusia yang mendapatkan warisan paling banyak? Kalau ada orang mati, misalnya si A mati, siapa orang yang mendapatkan warisan paling banyak dari si A? Hah? Kalau nggak ada anak, istri nggak berubah, nggak geser. Siapa orang yang mendapatkan warisan paling banyak dari orang yang meninggal? Jawabannya ahli waris terdekat, gitu ya. Baik anaknya atau bapaknya atau saudara laki-lakinya, intinya ahli waris terdekat. Sehingga dalam teori warisan, orang terdekat dialah yang mendapatkan jatah warisan paling banyak. Maka jika para ulama disebut ahli warisnya para nabi, berarti mereka adalah orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Dan derajatnya di surga para ulama di bawahnya para sahabat. Para nabi, para sahabat, para ulama. Baik. Kemudian di sini ada keterangan yang dinisbahkan kepada Hasan Al-Basri. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, manusia seperti binatang. Binatang enggak kenal halal haram. Dia makan rumput, apakah itu rumput miliknya atau rumput tetangganya, enggak pernah dia pikirkan. Dia kawin tanpa aturan. Enggak ada istilah binatang yang punya istri. Makanya tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan ke ibunya. Binatang lahir langsung dinasabkan ke ibunya. Ini anaknya itu. Bapaknya sing ndi? Wallahu a'lam. Nah, manusia ketika tidak dibimbing oleh ulama, tidak diajari bagaimana cara bermuamalah yang benar, bagaimana cara beraktivitas yang benar, maka mereka layaknya binatang. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu ibarat binatang. Sehingga posisi mereka ini sangat dibutuhkan oleh umat. Dan kebutuhan umat masih besar untuk kehadiran orang-orang seperti ini karena pemerataannya belum maksimal. Sehingga alhamdulillah misalnya di Jogja banyak ditunggui para ustadz yang mereka mengajar agama. Mungkin di daerah yang lain, di tempat kami enggak ada ya Pak. Jadi kalau kami kajian ya nunggu kalau ada ustadz datang. Itu pun kadang setahun sekali, 2 tahun sekali. Sekian bulan itu sudah sangat bagus, 6 bulan sekali. Maka alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di wilayah yang untuk mengakses ilmu agama mudah. Ada sebagian di antara mereka yang untuk bisa belajar dia harus menempuh perjalanan 2 jam, 3 jam baru bisa dapat majelis ilmu. Saya pernah ke salah satu pedalaman Kalimantan dan yang datang orang-orang jauh. Ini perjalanan 3 jam. 4 jam dari pelosok-pelosok Kalimantan di tengah hutan yang petanya saya juga nggak tahu ada di mana. Tapi yang jelas ada di tengah pulau Kalimantan. Masya Allah, mereka punya harapan besar untuk bisa belajar lebih banyak
dan hanya bisa mengakses via internet. Untuk bisa bertatap muka langsung mereka nggak punya kesempatan, kecuali kalau ada daurah di daerah-daerah itu kemudian mereka datang. Maka kita sangat butuh kehadiran semacam ini, sehingga kalaupun misalnya ya, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak Pak saya jadi ulama Pak? Melihat usianya kok kayaknya nggak nyanda. Baik, kalaupun orang tuanya nampaknya sudah nggak sanggup untuk menuju ke sana, coba anaknya diproyeksikan untuk ke sana. Salah satu di antara anaknya. Saya pingin anak saya yang ini nanti jadi istrinya ulama. Wah, kok istrinya ulama? Jadi ulama ya. Baik yang laki maupun perempuan. Sehingga ada salah satu di antara anggota terah keluarga kita yang jadi ulama. Nah, kalau seperti ini banyak, mudah-mudahan penyebarannya semakin meluas sehingga tidak terkungkum di satu tempat saja, tapi di banyak tempat ada. Tayyib. Selanjutnya kita baca catatan kedua. Kedua, tidak ada ulama yang maksum dari kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan, kecuali Nabi SAW, karena semua ucapan beliau adalah wahyu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, tidak lain itu adalah wahyu yang diberikan. Quran Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Manusia biasa hanya bisa berijtihad. Hasilnya mungkin benar dan mungkin salah. Baik, ini prinsip ya. Jadi ijtihad itu ada dua kemungkinan, benar dan salah. Kalau ijtihad semuanya pasti benar, berarti ulama itu maksum. Pokoknya semua hasil ijtihad ulama pasti benar, berarti mereka maksum. Nah, karena mereka tidak maksum dari kesalahan, sebab mereka tidak dapat wahyu, tapi mereka mencoba memahami wahyu untuk membuat kesimpulan hukum. Maka karena mereka ini manusia yang tidak maksum, hasil dari kesimpulan hukumnya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Namun semuanya dilakukan dengan semangat takwa, dengan semangat untuk mencari kebenaran. Nah, Allah menghargai semangatnya, walaupun bisa jadi hasilnya berbeda dengan semangatnya. Dia punya semangat kuat untuk berusaha menggali hukum agar tahu kebenaran, tapi ternyata kepleset sehingga kesimpulannya salah. Semangatnya tetap diberi pahala, sehingga hasil dari ijtihad hanya ada dua, antara dua pahala atau satu pahala. Kalau kesimpulannya bisa benar bisa salah, tapi penghargaan yang diberikan oleh syariat kepada ulama mujtahid antara orang yang mendapatkan bainaman asaba hasanatan au asaba hasanatain, antara orang yang mendapatkan satu pahala atau yang dapat dua pahala. Maka walaupun ulama salah berijtihad, apakah mereka layak dihina? Apakah mereka layak dihina? Tidak. Kenapa Pak? Mereka berijtihad, dan ijtihad itu perjuangan untuk mencari kebenaran melalui proses belajar yang cukup panjang, walaupun bisa jadi hasilnya tidak sejalan dengan kebenaran karena mereka tidak maksum. Baik, kita lanjutkan. Imam Mujahid pernah mengatakan, laisa ahadun min khalqillahi illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun makhluk Allah melainkan pendapatnya boleh diambil dan ditinggalkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Jami' Bayan al-Ilmi. Kemudian memuliakan ulama tidak boleh dilakukan dengan mengikuti semua pendapatnya secara mutlak atau meyakini bahwa semua pernyataannya adalah benar. Tindakan semacam ini termasuk kultus terhadap ulama hingga mensejajarkan mereka dengan Nabi SAW. Allah menyebutkan kesalahan Yahudi yang mengikuti semua perkataan tokoh agama mereka, ahbar dan rahib, sekalipun jelas bertentangan dengan syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya atau para ahli ibadah di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an pernah bertanya tentang ayat ini kepada Nabi SAW, bahwa ahli kitab tidak pernah menyembah ahbar dan maupun rahib.
Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala innahum haramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Fattabi'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum." Justru itu para ahbar dan rahib itu mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan yang haram. Lalu ahli kitab mengikutinya. Itulah bentuk ibadah ahli kitab kepada para tokoh agamanya. Baik. Tafsir Ibnu Katsir. Tayyib. Nah, di sini ada satu prinsip, kalaupun kita memuliakan ulama, tapi kita tidak boleh mengikuti 100%. Sehingga misalnya, siapa imam 4 madhab yang paling Bapak kagumi? Pilih salah satu, misalnya saya lebih cenderung kepada Imam Syafi'i, saya lebih cenderung kepada Imam Malik, saya lebih cenderung kepada Imam Ahmad. Silahkan. Baik, saya mengidolakan beliau. Tapi boleh nggak Pak, semua jawaban beliau saya percayai pasti benar? Ya salah. Itu sama dengan mensejajarkan beliau sebagaimana layaknya Nabi. Karena beliau tidak maksum, maka pendapat beliau tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Walaupun bisa jadi kita nggak tahu salahnya ada di mana. Karena bagi kita yang mungkin belajarnya kurang banyak, di sisi mana sih salahnya Imam Ahmad? Ya mungkin saat ini Anda nggak tahu. Tapi ketika kita banyak belajar nanti akan tahu, oh pendapat Imam Ahmad dalam hal ini kurang tepat. Pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini kurang tepat dan seterusnya. Setelah kita belajar. Baik. Allah menyebutkan kesalahan Yahudi, di mana Yahudi itu mengikuti semua perkataan tokoh agamanya. Ada rahib, ada ahbar. Rahib itu siapa Pak? Rahib ahli ibadah. Kalau ahbar ulamanya yang baca Taurat. Kalau rahib yang rajin di tempat ibadah. Allah mengatakan tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib dan ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim dulunya Nasrani. Dia masuk Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kalung salib. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini apa? Ini Tuhan. Akhirnya dicopot. Enggak boleh. Nah, saat turun ayat ini, Adi punya pengalaman. Allah mengatakan bahwa ahli kitab menyembah rahib. Kami enggak pernah sujud sama rahib. Apakah ada Al-Quran yang menyalahi realita? Apakah ada pernyataan Al-Quran yang tidak sejalan dengan realita? Maka Adi bertanya, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah ahbar dan tidak pernah menyembah rahib. Dalam pemahaman Adi bin Hatim, sujud kepada mereka. Kami enggak pernah melakukan praktek seperti itu. Tapi kenapa Allah mengatakan bahwa mereka telah menjadikan rahib dan ahbar sebagai Tuhan selain Allah? Padahal kami enggak pernah praktek kayak gitu. Apa Quran menyampaikan berita yang salah? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW. Bala, justru itu. Para ahbar dan rahib itu haramu alaihimul halal. Yang halal diharamkan. Wa ahallu lahumul haram. Yang haram dihalalkan. Jadi mengubah hukum. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Fattaba'uhum, kemudian kalian mengikuti mereka. Padahal tahu itu melanggar. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Maka itulah bentuk peribadahan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada tokoh agamanya. Karena makna ibadah itu taat. Makna ibadah adalah al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri karena ingin mentaati. Sehingga ketika seseorang itu pasrah bongkoan, semua apapun yang dikatakan oleh si A itu pasti benar, enggak pakai disaring terlebih dahulu, walaupun salah tetap dibenarkan. Itu salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah nanti kita akan baca bagaimana keterangan para ulama agar kita tidak mensejajarkan wali Allah sebagaimana layaknya Nabi. Insyaallah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمدا الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tadi kita sudah menyebutkan keterangan Imam Asy-Syafi'i bahwa ulama adalah para wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang memahami syariat Allah dan komitmen dengan itu. Namun kendati demikian, kita tidak boleh menyetarakan wali Allah atau para ulama tadi sejajar dengan Nabi. Sekarang kita akan baca keterangannya. Nah. Jangan setarakan wali dengan Nabi. Kita mengakui kedudukan ulama ahlu sunnah sebagai wali Allah. Kendati demikian, hendaknya kita tidak mengikutinya secara mutlak tanpa batas. Agar tidak setara dengan Nabi, karena kedudukan wali tidak mungkin setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan derajat Nabi. Baik, ini prinsip ya. Jadi yang saya maksud jangan setarakan di situ, jangan ikuti 100%. Karena dia tidak maksum, pasti ada peluang salahnya. Selanjutnya, Syekhul Islam menjelaskan, walihadza lamma kana waliyullahi yajuzu an yaghlata lam yajib 'alan nasi al-imanu bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyyu lillahi li'alla yakuna nabiyyan. Para wali Allah mungkin saja berbuat salah. Oleh karena itu, manusia tidak wajib untuk mengimani semua yang disampaikan oleh wali Allah agar kedudukannya tidak disetarakan dengan Nabi. Kitab Majmu' al-Fatawa. Nah, ini penting ya. Jadi kita tidak wajib untuk mengikuti orang lain selain satu, Nabi SAW, yang beliau adalah utusan Allah. Sehingga kalaupun ada tokoh yang sangat kita muliakan, tokoh yang kita anggap sebagai orang paling hebat misalnya ya, dalam masalah agama, sepanjang dia bukan Nabi, maka kita tidak boleh mengikutinya 100%. Oleh karena itulah kalau misalnya ya, kita menganggap pendapat Imam Fulan ini salah, apakah itu sama dengan menghina beliau? Tidak. Karena itu sebagai konsekuensi, kalau saya tidak menganggap beliau sebagai Nabi, maka mungkin saja beliau salah. Loh, kok kamu menyalahkan beliau? Kamu itu siapa? Dibandingkan dia kan kamu gak ada apa-apanya. Bukan masalah itu. Karena ada pendapat lain yang lebih kuat daripada pendapat beliau. Sehingga kita tidak keluar dari ijtihad. Di saat kita meninggalkan ijtihad ulama satu, kita berpindah ke ijtihad ulama dua. Saat kita meninggalkan ijtihad ulama dua, kita beralih ke ijtihad ulama tiga. Dan demikian seterusnya. Enggak keluar dari mereka. Nah, begitu kita tidak mengambil pendapat Imam A misalnya, saya anggap pendapat beliau ini kurang tepat. Itu tidak sama dengan menghina beliau. Karena beliau bukan Nabi. Beda dengan Nabi SAW. Menurut saya hadis Nabi ini enggak benar. Wah, itu bahaya itu. Ngomong kayak gitu bisa sampai tingkatan apa? Kekufuran. Karena dia mengingkari kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau selain Nabi boleh enggak? Boleh. Dan sebagai konsekuensinya ketika itu terjadi tidak sama dengan menghina mereka. Nah, disinilah kadang orang belum bisa memahami dengan baik ya. Sehingga saat misalnya kita kan mazhabnya Syafi'iyah, pokoknya harus semuanya dari Imam Syafi'i. Anggaplah demikian. Baik, begitu kita beralih ke pendapat yang lain, wah, dianggap tidak menghormati Imam Asy-Syafi'i, dan ini salah. Nanti ada pembahasan tentang itu di bab tentang masalah ijtihad. Kita baca terlebih dahulu. Mereka berijtihad untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang sesuai kebenaran, meskipun tidak semua hasilnya sesuai kebenaran. Kalaupun hasil ijtihad mereka salah, mereka dimaafkan karena itu terjadi di luar kesengajaan. Allah mengampuni hambanya yang tidak sengaja berbuat salah. Allah Ta'ala menyebutkan doa di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Dan ini sudah ditegaskan Nabi SAW dalam hadis beliau, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim itu berijtihad dan ijtihadnya benar,
maka beliau dapat berapa? 2 pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a, kalaupun dia beristihad dan dia salah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya dimaafkan. Kesalahannya dimaafkan. Baik. Oleh karena itu, jika misalnya dalam aktivitas yang kita lakukan ketika belajar, ya, lalu kita melihat ada ijtihad yang aneh gitu, tapi dari seorang ulama, kita mengakui beliau ini adalah seorang ulama yang kita nggak punya suudzon kepada beliau. Kalaupun kita menilai salah misalnya, jika dibandingkan dengan pendapat yang lain, maka Anda tetap tidak boleh mengatakan yang bersangkutan orang yang nggak benar dan seterusnya. Karena sekali lagi mereka bukan nabi yang maksum dari kesalahan. Hal yang sama misalnya ya dalam menilai para ustadz, termasuk ya, terjadi perbedaan antara ustadz 1 dengan ustadz 2. Terus kalau berbeda seperti ini, ya konsekuensinya saya berpihak kepada ustadz 1, oh berarti ustadz 2 tidak layak diambil ilmunya. Salah atau benar kesimpulannya? Saya lebih cenderung pada pendapat ustadz 1. Apakah itu sama dengan kita boleh menilai ustadz 2 tidak layak diambil ilmunya? Ya salah. Anda punya kesimpulan yang salah. Mungkin beliau keliru di bagian ini. Menurut kamu yang sekarang sedang berada di pihak pendapat ustadz pertama. Tapi itu bukan berarti menghilangkan semua ilmu ustadz yang kedua. Maka dalam buku-buku fikih perbandingan madhab, misalnya Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, yang ini buku fikih perbandingan madhab dalam madhab Hambali, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karyanya An-Nawawi, ini juga isinya perbandingan madhab yang ada dalam madhab Syafi'i. Al-Majmu' ini karyanya ulama Syafi'iyah. Kemudian buku-buku yang lain dari madhab-madhab yang berbeda menyebutkan aneka pendapat dari berbagai madhab, ditarjih salah satu tidak sama dengan menghina yang lain. Misalnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i sependapat, Imam Abu Hanifah beda. Yang kuat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Terus ilmu Abu Hanifah apakah enggak berlaku? Tidak, tetap berlaku. Dan pendapat beliau tetap dinyatakan. Karena itu ulama. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.